dari awal bukanya toko Ananda Pojok itu untuk penerimaan karyawan yang ada di sini, kita itu banyak sekali ingin membantu buat teman-teman yang untuk kerja di toko pojok itu nggak harus bergantung kepada lulusan. Pokoknya mereka itu datangnya itu jauh dari sini, pakai mobil turun. Kami juga nggak tahu mereka dapat infonya dari mana gitu, daerah sini, terus mereka borong semuanya satu keluarga di sini. Latar belakang toko Ananda Pojok itu dulunya kami sempat jualan di ini sih Mas, ikut yang di itu loh, kalau yang kayak di depan stadion gitu, stand ya, booth kayak gitu. Kita punya booth di depan stadion Citarum dulu, di situ awalnya kayak gitu. Terus lama-lama kita ada ini kayak pakai mobil. Kalau dulu kan cuma berangkat gitu biasa langsung digelar di sana, terus keduanya pakai mobil. Espas dulu kalau nggak salah kan. Food truck gitu. Iya, jualan baju-baju itu segala macam gitu. Terus karena tahu di sini kan dekat sekolahan ya. Dulu pas awal-awal berdirinya SMP 4 kalau nggak salah di sini. SMP 4 Semarang gitu kan, baru berdiri di sini. Terus kita beranikan buka untuk jualan alat tulis di sini. Jualan alat tulis, terus buku, ya kayak pulpen, iya kayak itu, penghapus, sisian gitu kan. Iya. Baru ternyata banyak peminatnya Mas. Di situ banyak peminatnya. Setelah itu kita nambah untuk, karena dekat dengan sekolahan, kita nambah jualan tas sekolah. Terus berikutnya lagi nambah lagi jualan sepatu, karena ketika jualan alat tulis yang awalnya mereka ternyata juga nyari tas juga, loh tasnya nggak ada gitu. Oh iya ada yang tanya gitu Mas, tasnya nggak ada gitu. Habis itu tas ada, loh sepatunya mana, nggak jualan sepatu sekalian toh, kayak gitu biasanya kayak gitu. Habis itu nambah, kita carikan barangnya, terus akhirnya cuma area kecil, ngambil kecil aja di sebelah situ sih Mas. Sana. Ya, yang di sebelah sana itu ngambil bagian kecil aja. Paling 3 atau 5 etalase dulu kita bentuk atur kan gitu. Yang etalase sini jualan tas, terus yang di belakangnya kita cantelin itu tas-tas kayak gitu. Terus yang di sebelah sana ada area sepatu sama sandal gitu. Pas jualan sepatu sekolah, ternyata ada yang nyari sandal harian, sandal jepit, sandal bapak-bapak kayak gitu kan. Ibu-ibu nyari sandal ibu-ibu gitu yang hak tinggi gitu. Akhirnya kita nyari lagi Mas, kayak apa ya? Kayak nyari supplier gitu, yang jualan sandal itu di mana toh? Akhirnya kita nyari informasi, kita ketemu sama supplier yang harganya cocok. Akhirnya kita stok juga di situ sandal. Jadi ada beberapa produk di situ tadi. Namanya alat tulis, terus tas, terus nanti perlengkapan sekolah. Akhirnya sempat bertahan 2 tahun sih itu. 2 tahun kok nggak tahu mereka ternyata banyak yang cocok dengan harganya Mas di sini. Banyak yang cocok dengan harganya.
Terus kita sebenarnya nggak ada promosi di sini sih. Kayak kalau orang Jawa bilang itu kayak getok tular gitu loh. Oh di sini, Mulut ke mulut. di sini harganya murah gitu kan. Di sini beli di sini harganya murah di sini. Menyarankan. Iya, Datang itu. iya betul Mas kayak gitu. Mungkin Kalau awal bukanya sih kita awal bukanya tahun 98 kalau nggak salah itu. berapa? Iya. Nah, gini Mas. Dulu sebetulnya kita itu toko nggak ada namanya. Kita kan cuma istilah itu kayak ownernya yang kakak saya sendiri ya, kakak sepupu. Ownernya itu ceritanya sering ditinggal kerja. Ini kan dulu rumah Mas. Ini dulu rumah sebelum jadi toko, ini rumah. Sering ditinggal kerja sama suaminya, akhirnya mencari kesibukan sendiri. Kenapa sih kok nggak pasang-pasang aja di situ, pasang ya tadi kayak kayak sepatu tadi awal tulis dan akhirnya rame. Dulu kita nggak ada namanya toko, cuma buka biasa kayak gitu. Terus lama-lama mungkin orang-orang yang di daerah sini itu menganggap toko yang ada di pojokan. Yeah. Karena ini kan pas di tikungan ya saya, pas di tikungan. Mereka pelanggan-pelanggan itu nyebutnya itu di toko pojok, belinya di toko pojok aja. Akhirnya lama kelamaan kita harus ngasih nama gitu loh, harus ngasih nama dari toko ini. Kita bikinkan plang toko Ananda. Setelah kita kasih nama toko Ananda, ternyata masih ada embel-embelnya pojok di situ. Kebanyakan pembelinya bilangnya kayak gitu, di toko pojok gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus kasih nama toko Ananda Pojok gitu. Awal mulai ceritanya kayak gitu. Kita punya 2 cabang, yang satu di Jalan Peres sama yang satu lagi di Jalan Watu Nganten. Itu di area ruko-ruko Pucang Gading, tapi agak naik lagi sedikit sebelah sana. Itu di pojokan atau sama ini? Mau nggak mau tetap masih harus pakai nama toko pojok juga, walaupun tidak di pojokan gitu. Dari pertama kita buka, memutuskan untuk jualan barang-barang, kita memang mencari supplier dengan harga yang terjangkau karena kita menyesuaikan dengan pasaran yang ada di Tambak Dalam ini Mas. Awalnya seperti itu. Mereka itu kalau misalnya melihat barang dengan harga yang relatif lebih tinggi itu pasti nawar gitu loh. Nawarnya juga kadang bisa separuhnya lebih. Kenapa sih? Setelah itu muncul ide, kenapa sih kita nggak ngasih harga pas aja yang sesuai dengan keinginan mereka, keinginan sama pembeli gitu. Ya udah akhirnya kita ngambil keuntungannya juga nggak terlalu banyak. Mungkin yang jadi alasan mereka untuk datang lagi ke sini mungkin ada perbedaan harga dengan yang lain. Di toko Ananda Pojok lebih sesuai sama konsumen ya. Betul, intinya seperti itu. Kalau produk yang paling diminati kita menyesuaikan musimnya sih Mas. Dan memang kita juga mempersiapkan barang-barang yang sesuai dengan musimnya tersebut. Ya, misalnya seperti ini Mas, musim kenaikan kelas. Semesteran kenaikan kelas. Berarti sebelum bulan Juli kita harus melengkapi barang-barang seperti yang dibutuhkan pada sekolah. Dari buku tulis, perlengkapan sekolah, sepatu, tas, terus kaos kaki, sabuk, ini kayak gitu. Musim kedua itu kita juga mempersiapkan seperti musim Ramadan. Musim Ramadan kita juga harus melengkapi barang-barang kita yang sesuai dengan kebutuhan untuk
mendekati Lebaran, intinya kayak gitu. Berarti nanti lain lagi, kita mungkin yang tadinya nyetok banyak stok untuk perlengkapan sekolah, pas musim Ramadan kita nyetok banyak untuk pakaian. Iya, biasanya kalau orang-orang Lebaran itu mau Lebaran itu kan mereka banyak yang suka mencari baju-baju baru, terutama buat anaknya. Buat anaknya pasti kan anak kan berkembang terus ya Mas ya, dari umur tahun kemarin mungkin 8 tahun, tahun depan udah 9 tahun. Nah, mau nggak mau kita harus nyetok banyak untuk kebutuhan mereka. Kita sebenarnya manut aja sih Mas, manut mereka maunya gimana sih gitu. Mereka mau nyari apa setelan anak gitu yang cocok harganya mungkin kan. Akhirnya kita nyarikan supplier dengan harga yang cocok. Yang pertama, kalau dari menjaga harga, kita nggak bisa sih Mas. Tetap kita harus mengikuti sesuai dengan perkembangan pasarnya seperti apa, gitu kan? Ya itu memang kendalanya ya. Ada beberapa kendala. Kalau memang pasarnya kalau memang pasarnya masih naik, kita juga mau nggak mau juga harus menaikkan harga juga sih. Cuman kita tetap mengusahakan mengambil keuntungannya nggak terlalu banyak. Intinya kayak gitu. Kita menyesuaikan saja dari pasar yang ada di sini, gitu. Pertama, kita sering menghadapi kendala ketika mencari barang dari supplier dengan harga yang cocok untuk pasaran sini. Itu tantangannya seperti itu. Kita harus mencarikan barang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan harga yang murah. Nah, itu tantangannya di situ. Barangnya lengkap tapi murah. Nah, itu yang susah. Maka dari itu kita menyediakan 3 kriteria barang, Mas. Misalnya ada yang tanya, Mas, saya mau beli sepatu. Nah, seperti itu. Oh, monggo silakan Bu. Ini kita punya sepatu yang A dengan produk yang seperti ini, yang B dengan produk yang seperti ini, yang C dengan produk yang seperti ini. Oh lah Mas, cuma buat anak TK kok yang murah-murah aja. Berarti kan pelanggannya minta barang yang, oh berarti ini Bu, kami sarankan yang ini. Mas, kalau saya mau nyari sepatu buat lari, buat olahraga, sneakers gitu misalnya. Bu, kita punya produk ini. Mas, ini awet nggak? Berarti larinya ke yang ini. Monggo silakan. Mereka bisa milih semuanya di situ. Mas, kita lengkap dari yang murah sampai yang berkualitas, kita ada semuanya di sini. Ada grade produknya. Betul. Ada grade produk. Semua produk seperti itu. Tas juga seperti itu. Yang paling berkesan yaitu mereka belanjanya banyak. Ternyata ya datang itu nggak deket loh Mas. Mereka itu datang dari daerah, pokoknya mereka itu datangnya itu jauh dari sini, pakai mobil turun. Kami juga nggak tahu mereka dapat infonya dari mana gitu, daerah sini, terus mereka borong semuanya satu keluarga di sini. Kata mereka itu dari yang pihak istrinya dulu kecilnya tinggal di sini, terus pindah sama suaminya ke daerah sana. Di atas. Terus pas mau nyari keperluan buat Lebaran, mereka kembali lagi ke sini. Dari awal bukanya toko Ananda Pojok itu untuk penerimaan karyawan yang ada di sini, kita itu banyak sekali ingin membantu buat teman-teman yang untuk kerja di toko pojok itu nggak harus bergantung kepada lulusan yang di sini. Kita juga dari awal juga dari lulusan SMP pun kita terima, yang penting mereka siap untuk bekerja gitu. Itu aja sih.
Cuma kendalanya di situ. Iya mungkin kalau misalnya ke jenjang perguruan tinggi mungkin mereka lebih ada banyak pengalaman, banyak sering komunikasi juga gitu kan. Mungkin untuk bahasanya mereka lebih bisa lah untuk dikembangkan kalau ketika belanja online. Cuma nanti mungkin suatu saat kita akan membuat akun lah untuk mengembangkan bisnis dari toko Ananda Pojok ini untuk ikut menyemarakkan, nah, ikut meramaikan, Ramai ya. ikut meramaikan pasar online gitulah, Ya, gitu ya. ekspansinya. Iya betul. Terus juga makanya kita kan juga sistem kita juga mulai dibenerin ya dari dulu kan kita untuk kasir kan cuma berdasarkan dari penulisan manual. Ini baru berapa ya? Baru 2 tahun mungkin ya, 2 atau 3 tahun ini 2001. Mungkin dari 2002 kita juga baru mengganti sistem yang tadinya pakai manual, pengetikan kasir manual itu kita juga sudah mulai pakai sistem database gitu. Makanya kita juga minta bantuannya dari Kodishop juga kan, tapi mungkin dari sistemnya dari orang lain Lebih enak reportnya kan Pak. iya betul, dari cabang pun bisa langsung bisa masuk ke server sini, kita jadi bisa tahu ya stoknya di Ya, sana, pengelolaan ya. Intinya kita mengucapkan terima kasih saja buat pelanggan-pelanggan setia toko Ananda Pojok